Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar membuat aplikasi berbasis web menggunakan ASP.NET dengan database akses, menampilkan data dalam grid seperti ini bentuknya. Nah, ini info aja ke teman-teman. Ini master page-nya sudah dibuatkan oleh Visual Studio yang 2019. Nah, kalau kemarin yang kita pakai 2012 itu kan master page-nya kita bikin sendiri. Kali ini jadi master page-nya dibuatkan oleh ASP.NET-nya. Oke. Ini adalah data-data yang dari database akses. Kemudian ada dua tombol sini untuk ubah, untuk mengupdate dan hapus. Kita coba kalau kita klik ubah. Nah, bentuknya akan berubah seperti ini. Kita bisa melakukan perubahan, misalnya seperti ini. Kita update, dan kalau kita hapus, data akan hilang seperti ini. Ini tanpa coding teman-teman. Jadi saya sengaja dengan pembelajaran jarak jauh ini awal-awal saya meminimalkan coding dulu. Jadi secara konsep saya ingin teman-teman semua paham dulu alurnya, kita mau buat aplikasi itu seperti apa sih gitu. Oke, kita akan buat seperti ini dengan syarat teman-teman sudah punya database aksesnya ya, dan tabel barang. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke cara membuat aplikasinya. Oke, sudah saya buka Visual Studio 2019. Kita akan membuat project yang tadi kita demokan. Nah, silakan pilih di sini create new project. Kemudian pilih di sini bahasanya Visual Basic dulu, platformnya pilih Windows, kemudian tipe projectnya kita pilih web. Oke, kemudian pilih ASP.NET Web Application Net Framework seperti ini. Kemudian next, nama projectnya bebas, lokasinya silahkan pilih teman-teman, biasanya ada di mana. Oke, kemudian pilih create seperti ini. Pilih web form ya, pilih web form. Di sini kita belum pakai MVC, kemudian kita create, kita tunggu. Oke, area kerja kita sudah siap. Nah, ini saya jelasin dulu di sini bagian-bagiannya kurang lebih sama ya, sama yang Visual Studio sebelumnya. Yang pasti kita banyak bekerja itu nanti di sini. Ini namanya Solution Explorer. Di sini file-file yang kita punya. Yang ini bawaan dari projectnya sudah ada, yang tadi saya bilang masternya ini dia. Oke, kemudian di sini properties. Di sini, nah ini toolbox. Kemudian di sini ada server explorer, ini hubungannya dengan data nanti. Oke, ini site masternya sudah saya buka. Nah, yang perlu diperhatikan di sini tuh ada dua tampilan. Ini adalah tampilan dalam bentuk source atau kode programnya, atau teman-teman bisa pilih dalam bentuk tampilan desain. Nih, ini template. Oke, application name kita rubah dari Windows Source saja, lebih mudah. Nah, sini saya ganti misalnya dengan sistem administrasi toko. Kemudian ini misalnya mau diganti dengan nama teman-teman, silahkan. Misalnya sehingga master page kita bentuknya seperti ini.
akan kita gunakan untuk membuat tampilan data barang tadi. Oke, cara menjalankan aplikasi berbasis web ASP.NET di sini namanya juga web ya. Ini aplikasi ini akan berjalan di browser. Ada di sebelah sini ada IIS Express Google Chrome, artinya aplikasi ini kalau kita jalankan akan masuk ke browser Google Chrome. Kita coba, silahkan klik di sini. Oke, di sini ada prosesnya, akan secara otomatis membuka browser kita. Kita lihat hasilnya seperti apa. A few moments later. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, tadi yang kita ganti sistem administrasi toko, menunya masih bawaan dari ASP.NET-nya seperti ini. Kemudian dia yang tadi kita rubah di master page seperti ini, kurang lebih hasilnya di browser. Nanti kita akan buat di sini, menu ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Pada awal nanti kita akan tambahkan satu menu lagi, misalnya data barang. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ikutin langkah-langkahnya setelah ini. A few moments later. Oke, kembali lagi ke aplikasi Visual Studio-nya. Kita akan membuat halaman data barang. Caranya adalah klik kanan di nama aplikasinya, add, kemudian new item. Nah, di sini pilih web form, dan di sini jangan lupa web form with master page, artinya kita akan membuat halaman menggunakan master page yang sudah ada di project ASP.NET-nya. Di sini namanya kita ganti dengan data barang. Kemudian klik add. Nah, master page-nya yang kita pakai ini, site master. Oke. Nah, sudah jadi. Ini adalah halaman data barang, masih kosong tentunya. Seperti tadi saya bilang, di sini kita bisa pakai pilihan, pakai Windows Source, artinya kita main kode, atau Windows Design, artinya kita langsung melihat di tampilannya, atau dua-duanya dengan memilih split. Oke, seperti ini dua-duanya tampil. Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini akan saya tambahkan tulisan data barang. Silahkan di save dulu. Kemudian kita pengen lihat nih hasilnya di browser seperti apa. Silahkan di klik aja Google Chrome. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nih, data barang. Nah, ini sudah ada data barang yang tadi kita buat. Kita baru bikin teksnya. Setelah ini kita akan mulai berhubungan dengan database yang sudah kita buat. Bagi yang teman-teman yang belum punya database aksesnya, silahkan dibuka kembali latihan yang kemarin, membuat database dan tabel diakses dengan nama tabel TB barang. A few moments later. Kita kembali lagi ke halaman data barang ASPX tadi. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita butuh toolbox dengan nama SQL Data Source. Ini di drag aja ke desainnya. Sini bebas letakkan di mana aja, karena ini nanti toolbox tool yang tidak akan terlihat ya. Sudah seperti ini. Kemudian pilih configure data source. Oke. Karena ini baru pertama kali kita mau menyambungkan ke database, kita belum punya connectionnya, makanya kita klik new connection. Database kita adalah database access. Nah, pilih di sini Microsoft Access Database File UliDB. Nah, di sini kan ada pilihannya, kita pakai Microsoft Access Database File atau UliDB. Oke. Kemudian database file name-nya apa? Silahkan cari, teman-teman naruh database aksesnya ada di mana. Nih, saya ada di sini. Oke, silakan dipilih. Kemudian untuk memastikan
koneksi ke database-nya itu nyambung, silahkan tes connection. Harusnya tampilannya seperti ini. Jika nanti teman-teman dapat error atau masalah, silahkan di share nanti di add link ya. Oke, sudah seperti ini, kita klik oke. Nah, kemudian klik next. Nah, di sini ini klik yes, tapi namanya kita rubah ya. Koneksi huruf kecil saja. Koneksi toko. Oke, next. Nih, ini field kita tadi, kita pilih semua, kita centang bintangnya, artinya kita pilih semua. Oke, kalau sudah, pilih advance, generate, insert, update, and delete statement. Ini diklik oke. Pilih next. Test query kalau teman-teman sudah punya data. Nah, ini datanya muncul, kemudian klik finish. Kita sudah selesai membuat data source-nya. Berikutnya kita akan tambahkan data grid view. Data grid view, namanya grid view ya, seperti ini. Otomatis yang pertama kita lakukan adalah kita memilih data source-nya. Data source-nya adalah yang tadi barusan kita buat. Data source-nya adalah SQL data source 1. Ini dia, sudah seperti ini. Selanjutnya kita pilih enable editing dan enable deleting. Tampilannya kita rubah, pilih sesuai selera ya. Oke, kemudian nah, tulisan edit dan delete ini akan kita rubah, kita pindahkan ke kolom yang paling belakang, dan tulisannya kita rubah ke dalam bahasa Indonesia. Caranya bagaimana? Silahkan klik edit kolom. Nah, dia common field ini pindahkan ke paling bawah dengan cara diklik tanda panah ke bawah, sudah ada di paling bawah. Nah, ini teksnya, button type-nya ini selera, saya pilih yang button. Kemudian delete text itu saya ganti dengan hapus. Edit text saya ubah dengan tetap aja ya, ubah atau bebas ya teman-teman ya, dengan tetap bahasa Inggris juga boleh. Kemudian header text di sini saya ganti dengan aksi. Oke, sudah tampil seperti ini kan. Coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Nah, datanya sudah muncul semuanya, sudah ada button hapus, button ubah, aksi, dan tapi mungkin tampilannya belum cantik ya. Kita nanti coba perbaiki tampilannya. Oke, ini kalau kita klik ubah sama seperti tadi. Nah, kita bisa melakukan perubahan di sini. Kalau kita hapus pun data akan hilang. Kurang lebih seperti itu. Mudah bukan? Selamat belajar.